dia membacanya dengan huwa, huwal, huwal. Nah ini salah, karena huruf H itu makhrajnya di tenggorokan paling bawah, sedangkan huruf H itu lebih naik lagi ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar pemirsa Ihsanul Amal menyapa? Masih bersama saya Ustadz Muhammad Rifani. Hari ini dalam pembelajaran tahsin Al-Quran. Pada hari ini kita akan mentahsin surah Al-Ikhlas. Sebelum kita masuk ke pembahasan tahsinnya, marilah kita bersama-sama dulu mengenal apa itu surah Al-Ikhlas dan apa faedah-faedah yang ada di sana. Surah Al-Ikhlas itu terdiri daripada 4 ayat. Dan surah ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekkah. Adapun khasiat-khasiat daripada surah ini, dari beberapa riwayat itu menyebutkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selalu membaca surah Al-Ikhlas ini. Dimanapun dia berada, dia suka membaca surah Al-Ikhlas ini. Dan apabila dia mengimami salat atau salat sendiri, pasti surahnya adalah surah Al-Ikhlas. Dan keadaan ini kemudian dilaporkan oleh temannya sahabat Nabi tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, ulun mempunyai sahabat yang suka sekali membaca surah Al-Ikhlas ini." Kemudian Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada orang tadi, tolong tanyakan kepada orang yang suka membaca surah Al-Ikhlas tadi, apa alasan engkau? Kemudian orang tadi melaporkan kepada temannya yang suka membaca surah Al-Ikhlas tadi, Rasulullah SAW bertanya kepada engkau, apa alasan engkau suka membaca surah Al-Ikhlas tadi? Kemudian dijelaskan oleh temannya tadi, kemudian temannya tadi pun menghadap lagi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan lagi, apa alasan temanmu tadi? Kemudian dia menyebutkan bahwasanya, wahai Rasulullah, alasan teman saya tadi suka membaca surah Al-Ikhlas karena di surah Al-Ikhlas ini di sana terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia cinta terhadap surah Al-Ikhlas tadi. Maka Rasulullah SAW pun langsung bersabda, cintanya terhadap surat Al-Ikhlas tadi akan membawanya masuk ke dalam surga. Dan dalam riwayat lagi, cintanya terhadap surah Al-Ikhlas tadi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Dan ada satu riwayat lagi bahwasanya apabila kita membaca surah Al-Ikhlas tadi 1 kali, itu sama bandingannya kita membaca 1/3 Al-Quran. Jadi apabila kita membacanya sebanyak 3 kali, maka sama pahalanya kita membaca Al-Quran full. Nah itu tadi pengertian daripada surah Al-Ikhlas dan khasiat-khasiat dari surah Al-Ikhlas. Sekarang kita akan masuk kepada sesi tahsinnya. Baik, kita akan masuk dulu kepada ayat yang pertama. Di situ berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, di sini ada kita bagi dulu. Yang pertama Qul, yang kedua huwallahu, yang ketiga ahad. Yang pertama adalah Qul. Qul. Kesalahan biasanya terjadi di sini. Yang pertama itu biasanya orang mengganti huruf qaf dengan huruf kaf. Dia tidak membaca dengan Qul, tapi dia membacanya dengan Qul. 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 Nah ini salah. Tidak boleh dibaca begitu karena huruf qaf dan huruf kaf itu beda. Jadi bacaannya yang benar adalah Qul. Qul dengan huruf qaf dan dia tebal. Kemudian ada lagi kesalahan di Qul ini, yaitu ketika mematikan huruf lam. Ada yang membacanya begini,
qul, qul dipantulkannya. Nah, dan ini pun salah karena huruf lam itu bukan huruf qalqalah. Kemudian ada lagi kesalahan di sini, dia membacanya lam ini dengan ditekan terlalu tekan sehingga terjadilah dengung. Dia membacanya begini, qul qul qul. Nah, itu salah. Karena huruf lam ini mempunyai sifat bainiyah atau tawassut. Dia cuma antara mengalir dan tertahannya suara. Dibaca qul salah, dibaca qul pun salah. Dia cuma ada sedikit unjatan, yaitu qul qul qul. Itu sama-sama qul qul qul. Ada sedikit nyit nyit. Nah, itu. Kemudian kita masuki lagi kepada bagian yang kedua, yaitu huwallahu huwallahu. Nah, di sini kebanyakan kesalahan. Yang pertama itu dia mengganti huruf H dengan huruf yang lain selain H. Misal, dia mengganti H di hu dengan huruf H. Dia membacanya dengan huwa, huwal, huwal. Nah, ini salah. Karena huruf H itu makhrajnya di tenggorokan paling bawah. Sedangkan huruf H itu lebih naik lagi ke atas. Jadi antara H dengan H itu beda. Kemudian ada lagi kesalahan selanjutnya ketika membaca huwallah ini, yaitu dia menebalkan huruf waw. Dia menebalkan huruf waw. Dibacanya begini, huwallah, huwallah. Nah, ini salah. Dia membaca begitu karena ikut-ikutan terhadap lamnya. Dia membacanya huwallah, huwallah. Nah, ini salah. Huruf waw itu istifal sifatnya. Dan apabila istifal maka melahirkan tarkik tipis. Dia tidak boleh dibaca wa, tapi yang benar adalah huwallahu wa wallahu wallahu. Kemudian ada lagi kesalahan selanjutnya, yaitu ketika menyebutkan lamnya. Dia menyebut lamnya dengan tipis. Nah, ini salah lagi. Atau bisa juga dia merandam atau menekan di lamnya terlalu lama. Maka jadilah bacaannya seperti ini, huwallah, huwallah. Nah, ini salah. Karena huruf lam tidak dengung. Lam tasydid itu tidak dengung. Ingat, lam tasydid itu tidak ada dengung. Jadi lam ini dia tebal dan tidak dengung. Maka bacaan yang benar adalah huwallahu, lahu. Tidak boleh dibaca dengan lahu atau dibaca dengan huwallah. Salah. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat ahad, ahad, ahad. Kesalahan di sini biasanya terjadi, yaitu orang mengganti huruf a dengan huruf a. Huruf hamzah digantinya menjadi huruf ain. Kenapa? Karena kurang teliti. Dia membacanya begini, ahad, ahad, ahad. Nah, itu salah. Karena huruf hamzah dan huruf ain itu beda. Jadi ini huruf a. Tolong perhatikan ya. Jadi bacaan yang benar adalah a. Ahad, ahad, ahad. Nah, kemudian ada lagi kesalahan ketika membaca ahad ini, yaitu ketika qalqalahnya. Dia meniadakan qalqalahnya dengan dibacanya ahad, ahad, ahad. Nah, ini salah juga karena huruf dal itu mempunyai sifat qalqalah. Maka ketika dia sukun atau disukunkan, maka akan timbul pantulan. Maka bacaan yang benar adalah ahad, 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 ahad. Dan juga di sini bisa terjadi kesalahan ketika membaca qalqalah. Ketika dia membaca qalqalah, dia membacanya dengan saktah, dengan ada terjeda sedikit. Begini, ahad, ahad. Nah, ini juga salah karena itu qalqalah tidak ada saktahnya. Maka yang benar adalah ahad, ahad, ahad. Langsung ahad, ahad. Tidak boleh dibaca dengan ahad tanpa ada qalqalah, tidak boleh juga dengan ada saktah ahad. Nah, itu tadi. Sekarang akan saya bacakan dari awalnya sampai akhirnya ayat yang pertama. Tolong didengarkan dan disimak. Qul huwallahu ahad.
Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Kemudian kita masuki lagi kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kedua yang berbunyi Allahus samad. Allahus samad. Nah, ini langsung saja. Biasanya kesalahan yang terjadi di sini ketika melafazkan lafaz Allah itu dia membaca A-nya dengan tebal, sama dengan waw di atas tadi, dia membacanya Allah, Allah. Nah, ini salah. Karena huruf A itu tipis, tidak tebal. Maka yang benar adalah A, Allahu, cuma lamnya saja yang tebal. Jadi tidak boleh dibaca dengan Allah, Allah. Nah, itu salah. A-nya tipis dan lamnya saja yang tebal. Maka bacaan yang benar adalah Allahu, Allahus samad. Kemudian ada lagi kesalahan di sini. Biasanya ketika menyebut hus samad itu orang mengganti huruf sad tadi dengan huruf yang lain. Bisa digantinya dengan huruf sin. Maka bacaannya hus samad. Nah, ini salah. Atau bisa juga digantinya dengan huruf shin. Dengan dibacanya hushamad. Nah, ini salah juga. Atau bisa juga dibacanya dengan tertahan tanpa mengalir suara, karena huruf shad ini salah satu mempunyai sifat, yaitu sifat hamas, mengalir angin, dan rahwah, mengalir suara. Maka bacaannya hussa. Dan huruf shad tadi mempunyai sifat isti'ala, yaitu vokalnya vokal O. Maka bacaannya adalah hussa. Tidak boleh dibaca dengan hussa, atau tidak boleh juga dibaca dengan husya, atau dibaca dengan hussa. Tidak boleh. Maka yang benar adalah hussa dengan huruf shad. Kemudian ada lagi kesalahan di sini ketika menyebut huruf mad. Hussamad. Dia membacanya ma-nya dengan mereng. Mad. Ini banyak terjadi. Bahkan seorang qari pun bisa kesalahan begini. Karena apa? Karena kurang perhatian. Dia membacanya dengan Allahus samad. Mad. Ini salah. Harusnya ma dengan vokal A, tidak boleh dengan me. Maka yang benar adalah Allahus samad. Mad. Tidak boleh dengan mad. Nah, kalau saya bacakan dari awal sampai akhir ayat yang kedua, dengarkan dan disimak. Allahus samad. Sekali lagi, Allahus samad. Nah, itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita masuki lagi kepada ayat yang ketiga yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama lam yalid dan yang kedua wa lam yulad. Kesalahan orang membaca ketika dia membacakan lam yalid itu yang pertama adalah ketika mensukunkan bunyi mim. Dia membacanya dengan mendengungkannya. Padahal kan di sini mim sukun bertemu huruf ya itu adalah izhar syafawi. Dia tidak dengung. Maka biasanya dia membacanya begini. Lam yalid. Lam yalid. Dia mendengungkan bunyi mim. Nah, ini salah. Ini adalah izhar syafawi. Dia tidak dengung. Maka yang benar adalah lam yalid. Ada sedikit saja. Ada sedikit hunjatan karena huruf mim ini sifatnya tawassut atau bainiyah. Lam yalid. Nah, itu tadi. Kemudian ada lagi selanjutnya kesalahan yang biasanya terjadi yaitu ketika menyebutkan yalid. Dia membaca li-nya li di lid itu dengan led. Dia memiringkan. Ini imalah namanya. Ini salah dan tidak dibenarkan.
Ini perlu perhatian bagi kita orang Amuntai, karena orang Indonesia pada umumnya itu mempunyai vokal vokal maka bacaan yang benar itu lid, senyumkan dulu baru disebut ya lid, bukan ya led. Nah, ini biasanya kesalahan. Jangan sampai memiringkan bacaan kasrah. Maka yang benar adalah ya lid, bukan ya kemudian senyumkan lid, bukan ya led. Nah, itu salah. Maka yang benar adalah lam yalid. Kemudian selanjutnya kepada kalimat walam yulad. Nah, biasanya kesalahan yang terjadi di sini sama ketika dia mensukunkan bunyi mim, maka bunyinya tadi dia dengungkan. Nah, ini salah. Maka yang benar cuma ada sedikit unjatan. Walam tidak boleh dibaca walam. Nah, itu salah. Nah, itu salah. Yang benar adalah walam. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu ketika membaca bacaan yulad. Lagi-lagi dia biasanya membaca dengan yulad. Nah, ini salah. Kenapa jadi salah? Karena dia tidak memberikan hak dhammah. Hak dhammah itu adalah monyongkan dulu. Yulad, sempurnakan dengan vokal u. Yulad, bukan dengan yulad. Nah, itu salah. Dan kesalahan di sini lagi ketika membaca yulad ini dia memanjangkan lebih dari takarannya. Ini kan mat asli, dibaca 2 harakat. Biasanya dia membacanya begini, walam yulad. Nah, ini melebihi daripada takaran yang sudah ditakarkan oleh para qurra. Maka ini salah. Yang benar cuma 2 harakat. Yulad. Tidak boleh dibaca yulad atau dibaca dengan yulad. Nah, itu salah. Maka yang benar adalah walam yulad. Kemudian akan saya bacakan dari awalnya sampai dengan akhir ayat yang ketiga. Dengarkan dan simak. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu tadi bacaan ayat yang ketiga. Nah, kita masuki kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama walam, yang kedua yakul lahu, dan yang ketiga kufuwan ahad. Kesalahan ketika menyebut walam itu biasanya seperti yang di atas tadi, dia membacanya lanya dengan mereng lam. Nah, itu salah. Tapi bacalah dengan benar dengan membuka mulutnya, yaitu dengan lam. Dan kesalahan lagi seperti yang di atas tadi, dia mendengungkan bunyi mimnya. Nah, ini salah juga karena huruf mim itu mempunyai sifat tawassut atau bainiyah. Dia cuma ada sedikit unjatan. Lam. Tidak boleh dibaca dengan terkejut lam atau dibaca dengan dirandam. Lam, itu salah. Maka yang benar adalah walam, nyit, walam. Nah, kemudian kalimat selanjutnya yaitu berbunyi yakullahu. Nah, kesalahan biasanya terjadi di sini yaitu ketika dia membaca kullahu. Biasanya ada yang membaca dengan mereng kunya. Nah, ini salah. Ingat, jangan sekali-kali mengimalahkan huruf. Karena imalah itu dalam qiraat kita cuma ada satu, yaitu majreha. Yang lainnya tidak imalah. Maka bacaan yang benar kulla. Yakullahu. Kemudian ada lagi kesalahan ketika menyebut ini, dia mendengungkan bunyinya. Dia membacanya begini, yakullahu. Nah, ini salah. Karena di sana terdapat nun sukun bertemu huruf lam. Ini namanya dalam ilmu tajwid adalah idgham bila gunnah. Dimasukkan atau dileburkan tanpa dengung.
maka tidak boleh dibaca yaqullahu, itu salah. Tetapi dia melebur saja tanpa dengung. Maka bacaan yang benar adalah yaqullahu, yaqullahu, yaqullahu. Kemudian ada lagi kesalahan di sini ketika membaca kalimat lahu, lahu, dia membacanya lebih daripada 2 harakat. Nah ini salah, karena lahu itu adalah mad silah qasirah, dibacanya cuma 2 harakat. Maka bacaan yang benar adalah lahu, lahu. Tidak boleh dibaca dengan panjang yang berlebihan, tidak boleh dibaca dengan lahu, ya lahu, tidak boleh. Dia sudah ada takarannya, yaitu 2 harakat. Maka bacaan yang benar adalah yaqullahu, yaqullahu. Kemudian kita masuki lagi kalimat setelahnya, yaitu kufuwan ahad, kufuwan ahad. Nah, biasanya kesalahan yang terjadi di sini yaitu ketika membaca kufu, dia tidak menyempurnakan mulutnya monyong. Maka bacaannya terjadi itu kufu, kufu. Nah ini salah, karena dia tidak memberikan hak dhammah. Ingat, hak dhammah adalah mulutnya mencucu atau monyong. Maka yang benar adalah kufuwan, kufuwan. Kemudian ada lagi kesalahan yang biasanya terjadi di sini, bahkan sampai imam-imam pun salah di sini, yaitu ketika menyebut kufuwan, ketika wan dia mendengungkan, maka dibacanya kufuwan ahad. Nah ini salah, karena di sana ada tanwin bertemu hamzah, itu adalah izhar khalqi. Dia dibacanya jelas tanpa dengung, tidak boleh didengungkan. Dan sifatnya itu jelas, tidak boleh dibaca wan, tidak boleh. Nah ini perlu perhatian, karena sudah merasa nyaman lalu lidahnya sembelit atau salah, itulah. Maka bacanya yang benar adalah kufuwan, wan, kufuwan, kufuwan. Tidak boleh dibaca dengan kufuwan, atau tidak boleh juga dibaca dengan kufuwan. Nah, maka yang benar adalah kufuwan ahad. Kemudian ada lagi kesalahan di sini yang sering terjadi, yaitu ketika menyebut ahad, ahad, dia menghilangkan bunyi a-nya. Kenapa? Karena sudah terbawa dengan wan tadi. Maka dibacanya begini. Dengarkan dengan seksama, ini banyak terjadi kesalahan. Kufuwan ahad, kufuwan ahad, kufuwan ahad. Dia membacanya menjadi tashil. Nah ini salah. Ingat, itu huruf a, tidak tashil. Bacaan yang benar adalah kufuwan ahad. Tidak boleh huruf a-nya atau fathahnya tadi ditashil, disamarkan, tidak boleh. Maka bacaan yang benar adalah kufuwan ahad. Tidak boleh dibaca dengan kufuwan ahad. Nah itu salah ya. Maka yang benar sekali lagi kufuwan ahad. Sekarang akan saya bacakan dari awal ayat yang keempat sampai akhirnya. Dengarkan dengan seksama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu tadi akhir dari pembelajaran tahsin surah Al-Ikhlas kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri ulun dan bagi kita semua. Dan sekali lagi ulun menghimbau kepada Anda semuanya, marilah kita bersama-sama terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga kita termasuk dalam hadisnya Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya serta mengajarkannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.